Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Indasari dengan NIM 221111042 dari HES 4F. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi dalam perspektif mikro dan makro. Nah, yang pertama tentang perkembangan ilmu ekonomi dalam perspektif mikro dan makro. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya juga sangat terbatas. Dan selanjutnya, ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan. Dalam arti cabang dari ilmu ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan maupun pasar. Yang selanjutnya tentang prinsip dasar produksi, konsumsi, dan distribusi. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Mekanisme produksi di dalam Islam adalah semua kegiatan baik produksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip pertanggungjawaban. Selanjutnya tentang prinsip distribusi dalam ekonomi Islam atau Zarqa. Dikemukakan oleh Nabi Muhammad Anas, penemuan kebutuhan bagi semua makhluk menimbulkan efek positif bagi pemberi dan penerima, menciptakan kebaikan antara semua orang, antara orang kaya dan orang miskin, mengurangi kesenjangan pendapat dan kekayaan, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam. Selanjutnya prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, produksi dalam lingkaran halal, yaitu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang kedua, keadilan di dalam berproduksi, yaitu sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dalam persamaan. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terkait pada tataran nilai norma dan teknikal yang islami, yaitu proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Yang selanjutnya, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, yaitu kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan keharmonisan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kalangan tetapi lebih kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kalangan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja. Yang selanjutnya, prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip syariah, yaitu ada prinsip akidah, prinsip ilmu, dan prinsip amaliyah. Yang kedua, prinsip kuantitas, yaitu ada sederhana sesuai pemasukan, pengeluaran, dan menabung dan investasi. Yang selanjutnya ada prinsip prioritas, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang selanjutnya ada prinsip sosial, yaitu kepentingan umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang lain. Yang selanjutnya kaidah lingkungan, dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan sumber daya dan menjaga kelangsungannya. Yang terakhir mengedepankan etika konsumsi Islami. Selanjutnya perilaku produsen, yaitu menurut bahasa perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal dan faktor organisasi dan faktor individual. Yang selanjutnya ada dasar perilaku produsen muslim. Yang pertama, produsen tidak hanya reaktif tetapi juga harus proaktif, kreatif, dan inovatif terhadap pembuatan produk. Yang kedua, arahan penciptaan produk adalah penggunaan. Selanjutnya, mematuhi prinsip efisiensi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Hans Henas, Abedi, Gorbani, dan Kamali.
Yang pertama faktor budaya, yang kedua subbudaya, yang ketiga kelas sosial, yang keempat faktor sosial. Faktor budaya terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, subbudaya sebagai bagian dari faktor budaya seperti agama, suku bangsa, kewarganegaraan, dan wilayah geografis. Yang kelas sosial merupakan perilaku konsumtif yang relatif sama dalam menilai norma setara sosial. Yang terakhir faktor sosial yang menentukan perilaku konsumtif yang seperti kelompok referensi, keluarga, posisi, status dan kelompok, dan faktor pribadi. Yang terakhir teori-teori perilaku konsumen. Untuk yang pertama Pavlovian model. Ivan Petrovich Pavlov merancang model perilaku konsumen dan pada tahun 1096 sebagai model pembelajaran perilaku konsumen, dia membuktikan dengan eksperimen bahwa objek peristiwa dapat mengaktifkan respon kondisi dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya economic model pada teori perilaku konsumen telah dikembangkan oleh Alfred Marshall pada tahun 1890 berdasarkan konsep keputusan pemerintah. Pembelian ekonomi konsumen dipengaruhi oleh pemikiran bahwa untuk mendapatkan manfaat maksimal dengan meminimalkan biaya konsumsi. Sekian, itu penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.